Lu pernah nggak sih ketemu orang terus orang itu langsung ngejudge lu gitu? Misal? Dan ya, misalnya kayak gini loh, kalau dulu teman-teman gue di kampus pas kenal gue kan maksudnya tampilannya udah kayak gini nih, ke kampus nih kayak gini. Ah. Nah mereka tuh nganggep gue tuh kayak pemberontak, Oh. anak nakal ya, terus kayak Nakal, gak suka belajar. suka ngelem. Gak suka belajar kayak ya tipe-tipe orang yang ke kampus buat cuman nyetor Absen muka aja. doang gitu, absen doang gitu. Tapi memang seiring berjalannya waktu mereka langsung ngomong ke gue bahwa, "Dak, ternyata lu orangnya kayak gini ya, gue kira lu kayak pemberontak terus anak-anak nakal yang emang ke kampus cuman buat Ya, nongkrong-nongkrong nggak doang belajar gitu." gitu-gitu ya. Tapi mereka nyampein eh, apa judgement mereka ketika pertama ketemu gue gitu. Pas udah Jadi kenal. setelah mereka pas udah kenal, tapi awal-awalnya emang kayak gitu. Terus pernah juga ya ada tingkat gue kebetulan gini, eh searah berangkat ke kampusnya tuh searah. Terus cerita-cerita, terus ngomongin nilai. Jadi intinya nggak takut disangkanya gue pamer ya, enggak ya, jangan, ini di skip ya, yang itunya ditut gitu aja. Gimana caranya? Ya udah deh, gampang. gue bingung. Jadi waktu itu nilai gue diumumin di apa PSBB ya, PSBB, MOPD, PPB apa sih, penerimaan mahasiswa baru, PM lah itulah, lo tahu gak? Ya PMB gitu. Iya, penerimaan siswa baru. Nah itu tuh prodi jurusan gua tuh dikumpulin, terus ngomongin masalah nilai, segala prestasi segala macem. Nah terus itu tuh kebetulan nilai gua tuh diumumin di acara tersebut gitu. Terus pas ngobrol-ngobrol, oh lu Hilda tuh katanya, yang nilainya segini. Gue gak nyangka loh lu kayak gitu katanya. Gue kira, jadi mereka tuh mikirnya, oh ternyata si Hilda tuh yang ini loh gitu orangnya gitu. Jadi kayak nggak terima gitu. Oh, Kurang aja kan? yang diumumin ini pasti orangnya yang culun, yang gitu pasti gitu kan, Ya. di gambaran merekanya gitu. Terus pasti kan pada penasaran dong, namanya juga ada tingkat kan. Si Hilda tuh yang mana sih yang nilainya segini-segini? Terus pas beneran. Jadi orang juga ngejudge-nya, beneran itu nilainya murni nggak segala macam gitu kan. Diragukan gara-gara penampilan. Diragukan, kurang aja. Nah, lu pernah nggak kayak gitu? Kayaknya enggak sih, lupa ya. Menerima judgement yang gitu sih enggak ya. Tapi gue jadi inget cerita itu si Riris. Apa yang mana? Yang pertama ketemu di 3. Oh, iya. Iya Karena kan? perempuan itu kayak masa kerudungan pakai celana sobek-sobek terus Tapi pakai kan itu celana sobek-sobeknya celana. enggak yang sobek-sobek ke kulit gitu loh. Kan ada di dalamnya ada lagi. Cuman emang modelnya kayak gitu kan. Ya gila aja gue pakai celana sobek-sobek yang kelihatan pahanya. Iya, bener. Maksud Tapi gue tuh jadi itu kan tahun berapa sih? 2012 kan? 2012. 2012. Gue tuh nggak tahu kalau misalnya emang di daerah sana tuh penampilan cewek itu harus kayak gimana gitu kan. Kayaknya memang setiap daerah beda deh. Jadi kayak gini ya. Kalau dulu di daerah waktu gue SMA itu orang-orang tuh pakai kerudung tuh teman-teman gue pakai kerudung tuh buka tutup. Jadi misalnya hari ini gue mau main pakai kerudung ya oke. Besoknya gue nggak pakai kerudung, pakai kerudung main ya oke gitu. Jadi buka, terserah dia maunya kapan gitu. Moodnya Main pakai kerudung, moodnya gitu. Di sekolah pakai kerudung, terus mau main nggak pakai kerudung, that's okay gitu. Tapi pas gue ke Pare, gue ngeliat kalian gitu ya, nyampe misalnya ke depan doang mau ngambil
ada pesanan makanan langsung pakai Pakai. kerudung. Oh kayak gini ya, kayak gini sih. Emang sebenarnya harusnya kayak gitu sih. Cuman gua jadi bikin gua nggak mau pakai kerudung juga kayak gitu. Oh berarti gua kalau pakai kerudung harus nggak dilepas sama sekali nih. Ntar juga kena judge orang lagi. Kerudung apa? Dusta gitu kan? Oh, copot-copot Bu. Nah, gitu. Buka copot. Makanya udahlah, mendingan sekalian aja gua enggak gitu. Soalnya kalau misalnya di waktu gue SMA, gue pakai kerudung, tapi teman-teman gue semuanya hampir kayak gitu. Jadi nggak ada omongan istilah, kok lu sekarang nggak pakai kerudung? Enggak, emang mereka sekarang nih dia pakai kerudung, terus lagi makan-makan gerah, buka aja udah, dibuka. Makanya gue agak shock juga waktu ke Pare, oh ternyata Harusnya kayak gini. teman-teman di sini harusnya kayak gini gitu. Jadi gue pilih mana nih sebenarnya gitu, mau pakai kerudung apa enggak. Ya udah gue Pasti memutuskan juga enggak pada proses. saat itu. Iya sebenarnya. Ya terus di capnya bukan yang, maksudnya dari pihak yang menilainya tuh nggak yang mencari tahu gitu atau gimana, tapi langsung bajunya kok berantakan gitu. Cempang-camping. Bang Jambi itu tapi kerudungan, tapi pakai kemeja. Gue kan kaos dulu ya, kaos kemeja terus celana jeans gitu kan. Ya waktu itu emang lagi musimnya gitu di tempat guanya. Dan ternyata yang nilai gue kayak gitu tuh bukan si Riris doang. Ada gitu. anak cowok yang di center juga gitu. Gue baru lihat cewek kerudungan tapi tomboy gitu. Kayaknya emang tergantung daerah juga. Soalnya kalau gue nggak ngeliat itu biasa aja. Soalnya teman-teman gue lebih parah kan, lebih parah. Maksudnya yang berangkat dari rumah pakai kerudung, tiba-tiba dibuka gitu kan, pakai jaket, terus celana biasa compang-camping juga. Maksudnya robek-robek biasa aja. Dia pakai kerudung, pakai motor yang kopling segala macam. Jadi pas ngeliat lu ya biasa aja sih. Kayaknya kebetulan memang yang ngejudge kita memang lingkungannya dia kayak gitulah. Pasti mereka juga bakalan aneh kalau ngelihat teman-teman gue yang dulu, teman-teman waktu SMA, pasti gini, kok kayak gitu ya, kok pakai kerudungnya kayak gitu ya, kayak nggak tulus gitu. Pasti mereka mikirnya gitu. Sedangkan itu biasa aja sih menurut kita dulu. Menurut gue dulu biasa aja. Terus itu bikin lu kesel dijudge gitu? Enggak, cuman kayak gini loh, kayak menurut kita keren kok menurut orang gitu loh. Tapi setelah ada statement itu dari mereka, itu ada dorongan lu buat ngerubah penampilan lu gak? Oh tidak sama sekali. Kalau gua gara-gara dijudge gitu ada beberapa, nggak sering, cuman ada sekilas, oh apa gua salah ya gitu, apa gua harus ngerubah penampilan gua ya, yang akhirnya gua mutusin beberapa semester kemudian setelah gua kuliah itu kan gua pakai kerudung lah gitu, karena memang ada terlintas, oh kok gue dijudge mulu ya, dijudge jelek mulu ya sama orang gitu. Apalagi kalau orang yang belum kenal gue. Cuman selewatan doang. Soalnya dulu pasti kalau yang selewatan doang ngejudge-nya kebanyakan jelek sih. Kebanyakan, walaupun nggak semua ya, kebanyakan jelek. Dan mereka tuh rata-rata karena udah deket sama gue, maksudnya gue udah tahu orangnya kayak gimana, mereka jadi udah santai gitu ngungkapinnya. Gue kira lu gini-gini loh. Jadi pasti suatu saat nanti mereka tuh ngomongin pemikiran mereka awal-awal setelah dia kenal gue. Gitu. Itu bikin gue mikir, oh apa gue harus berubah ya? Tapi kan masalahnya tidak semua orang punya kesempatan untuk mengenal lebih dekat gitu loh ya. Dan yang udah kenal dekat biasanya ngungkapin pemikiran dia sih. Maksudnya dulu gue kira gini-gini, gue kira gini-gini.
Tapi setelah gue nyoba jadi orang lain, bukan jadi orang lain sih, nyoba Merubah memenuhi penampilan. ekspektasi mereka, merubah penampilan, kayak gue kok ngerasa nggak nyaman ya, kayak ngaruh ke performance gue juga gitu. Kalau misalnya gue ada harus presentasi atau apapun, gue ngerasa nggak pede, kayak gimana ya? Jadi kayak ada yang kurang gitu. Jadi bikin gue nggak, Kurang. oh, tapi seriusan jadi nggak kayak Jadi ini merasa terbatasi. terbatasi, kalau mau berekspresi pun jadi terbatasi gitu. Gue kira tuh Terus akhir waktu lu pakai itu karena ada hari-hari tertentu lu harus pakai atau ada kayak matkul tertentu lu harus pakai gitu loh. Gue juga nggak mikir nggak, damai udah berubah, nggak gitu juga sih. Pernah nggak gue komen? Iya benar, enggak kan? Soalnya kalian tuh emang nggak pernah komen-komen penampilan. Kalau misalnya nggak ekstrim banget ya, misalnya berubahnya pasti ya udah biarin aja gitu. Masalahnya pas gue nyoba pakai kerudung itu, langsung ada orang yang seneng banget gitu, seneng banget, nyampe semua tuh dia nyebarin kayak, nih lihat si Hilda nih, jadi disebarin gitu kan. Jadi ketika gue mau nggak pakai lagi tuh kayak ada beban juga kan. Takut mengecewakan lagi gitu. Takut mengecewakan. Aduh, ini ngapain sih dia ekspresinya seperti itu? Bagus sih, berarti maksudnya dia seneng gitu gue pakai kerudung. Tapi bikin gue nggak nyaman juga. Pas akhirnya kan ketika gue udah nggak nyaman, gue udah lulus kuliah, gue jadi diri gue lagi. Terus pas ketemu dia, gue menghindar dong. Bedul. Jadi kayak, ada dia, males, takut komen naon gitu ya. Takut di komen apa gitu. Dan bener ternyata di komen. Pas akhirnya dia tahu dari orang lain, dia ngomen gue kan, ngomongin lah pokoknya. Kayaknya jadi bahan, jadi buah bibir kali. Di tongkrongan yang nggak ada lunya ya. Iya, di tongkrongan nggak ada guanya, pasti mereka tuh ngomongin, nyampe ada yang nge-WA ke gua kan, "Da, lu ini ya, gue denger lu nggak pakai kerudung lagi ya." "Oh, dari siapa?" kata gua. "Dari ini." Gue bilang, "Iya, gini. Lu juga kalau kemarin ketemu gua mah, lu juga kalau kemarin ketemu gua pasti lu ngelihat gua nggak pakai kerudung," kata gua. "Cuman kebetulan aja kemarin nggak sempat ketemu," kata gua. "Oh gitu ya, Da, ya udah, kita sama-sama belajar." Ada yang responnya gitu, terus ada yang responnya gini, ada yang nyampein ke gua, "Da, kemarin orang ini nanyain loh." "Nanyain apa?" "Kenapa lu nggak pakai kerudung lagi?" "Oh ya udah, doain aja sih Hilda," katanya. "Mudah-mudahan dapat hidayah lagi, amin." Amin, diaminin sama gue juga. Oh, berarti respon dia, gue suka tuh respon dia kayak gitu. Terus enggak ada julid. lagi orang nggak julid, tapi ya udah nggak apa-apa, doain aja, mudah-mudahan sih dapat hidayah lagi gitu. Terus ada yang ketemu gue lagi, dia nggak tahu, sebenarnya dia tahu, cuman pura-pura nggak tahu. Pas ketemu gue, "Ya udah," gitu. Ke orang lain meluk, ke gue mah enggak. Ke orang lain nanya, sekarang gimana, ke gue enggak. Terus dia kayak gini, "Apa gue harus buka juga nih?" gitu. Gue langsung udah aja. Pas pulang pun gue males pamitan sama dia. Lu pasti tahu apa yang bakal gue lakuin. Ini gue bantu. Gue cuma senyum-senyum doang kan, soalnya kan dia kan lebih tua juga kan. Tapi teman-teman gue yang di situ ngebela sih, kayak udah ada, biarin aja, udah jangan ditanggepin gitu. Nggak, tapi emang Iya. waktu kuliah itu hampir tiap hari. Dari semester 6 sampai semester akhir gue pakai terus ke kampus. Itu tuh dari niatannya ini belajar, mencoba atau gimana? Niatannya mencoba dan kayak mungkin gue akan menjadi lebih baik gitu. Jadi penilaian orang terhadap gue akan berbeda gitu. Memang sih berbeda penilaian orang, jadi emang
seneng banget gitu. Nyampe waktu hari itu tuh pas pertama gue pakai kerudung itu ke kampus kayaknya heboh banget. Asli itu mah gue nggak ngebohong. Maksudnya nggak membesar-besarkan. Itu nyampe semua dari dosen, staff, teman-teman itu kayak cepet-cepet sini nih, lihat nih si Hilda, gue lewat, Hilda gitu. Lebaynya gue gitu. Orang 3 tahun ngelihat lu kayak gimana kan. Iya benar. Jadi pas gue mau pas gue nggak pakai kerudung ketemu mereka tuh kayak beban banget. Kayak takut mereka kecewa dan ngomongin gue juga sih gitu. Tapi pada akhirnya biarlah gitu. Pada akhirnya setelah ketemu orang itu yang kata gue, apa gue harus buka nih? Biarlah. Makanya sekarang Instagram gue nggak di private kan, nggak ada yang gue private, nggak ada yang gue hide, nggak ada yang Instagram nggak di private, udah biarin aja, that's me gitu. Oh, pantesan. Di bio-nya mami wai apa katamu tuh ini orang. Nggak mungkin tidak ada penyebabnya. Mami. Gitu. Soalnya gue mikir kayak gini loh. Me. That's me. I am me ya. Oh, I am me. I am me. Soalnya gue mikir kayak gini loh. Kayaknya judgement orang itu, walaupun memang terkadang terlintas judgement orang, tapi gue pikir gini, kayaknya gak penting-penting banget sih penilaian orang tentang gue. Buktinya kalau orang-orang udah sejauh ini, kalau orang-orang udah tahu gue yang sebenarnya gitu, pada nyaman-nyaman aja, dapat gue ya udah gitu. Tapi waktu itu kalau main pakai juga? Kalau main kadang sih, tergantung sama siapanya dulu. Kalau sama teman-teman deket gue enggak. Cuman kalau misalnya ada acara yang memang relate sama orang-orang tersebut, gue pakai. Jadi kayak fake gitu gak sih? Kayak gue tuh menuhin ekspektasi orangnya. Itu kan kayak gimana caranya gue diterima di tongkrongan yang itu gitu kan. Gitu. Sebenarnya dulu juga sebelum gue berubah, mereka nerima gue juga. Cuman memang kayak gue tuh kayak takut orang asing ngejudge gue kayak gimana ya. Tapi sekarang bodo amat lah. Yang gara-gara introvert. Iya kan? Kayak yang kata gue jadi introvert gitu, jadi bodo amat. Orang asing ya ngejudge gue jelek juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman gue, yang penting teman-teman gue nyaman deket gue dan mereka tahu gue tuh kayak apa. Kayak gimana.